Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Bantu dia keluar. Teman, aku tidak salah dengarkan? Kamu mengatakan bahwa kamu ingin pergi ke Thousand Monster Mountain? Lord Li terkejut di wajahnya, dan dalam tatapan bahwa ia memandang Chu Feng dengan, itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan alam. Bagaimana dia memandang seseorang? Dia hanya melihat monster. Dan dari reaksi Lord Li serta orang-orang di tempat kejadian, Chu Feng bisa menebak bahwa kemungkinan besar, Thousand Monster Mountain adalah tanah yang tidak dikenal, atau zona terlarang. Jadi, dengan pemikiran yang cerdas, dia berkata, sebenarnya, tanpa menyembunyikan apapun, aku seorang pembudidaya bela diri. Ketika aku berada di Provinsi Azur, aku mendengar bahwa Gunung Seribu Monster di Provinsi Qin adalah tanah yang aneh dan memiliki manfaat besar terhadap budidaya bela diri. Jadi, dengan perjalanan yang jauh dan sulit, aku datang ke tempat ini karena aku ingin mengalami kemuliaan Gunung Seribu Monster. Penggarap bela diri? Seorang bocah kecil sepertimu? Namun, setelah mendengar dua kata, pembudidaya bela diri, kumis yang berbentuk delapan dan para lelaki besar lainnya langsung secara tersembunyi menembak tatapan jijik. Jelas, mereka tidak percaya bahwa Chu Feng adalah seorang pembudidaya bela diri. Sobat, aku tidak tahu apakah Thousand Monster Mountain memiliki manfaat besar terhadap budidaya bela diri, tetapi Thousand Monster Mountain adalah tanah terlarang bagi manusia. Ini adalah dunia Beast Monstrous. Rumah Pangeran Bergengsi pernah memerintahkan bahwa kekuatan atau orang apapun tidak diizinkan memasuki Gunung Seribu Monster tanpa izin. Atau yang lain, jika mereka membuat marah monster buas di Gunung Seribu Rakasa, pertempuran besar akan dimulai. Tuan Li dengan muram mengingatkan ketika dia sangat takut bahwa Chu Feng tidak tahu baik atau buruk dan akan memasuki Gunung Seribu Monster. Rumah Pangeran yang bergengsi? Mereka adalah penguasa Provinsi Qin? Chu Feng ingin tahu bertanya. Teman, sepertinya ini benar-benar pertama kalinya kamu datang ke Provinsi Qin, dan kamu sepertinya tidak tahu apa-apa tentang itu. Melihat itu, orang tua itu pertama kali terkejut, lalu kemudian, dia menjelaskan secara terperinci. Rumah Pangeran Bergengsi pada awalnya disebut Villa Bergengsi dan itu adalah kekuatan nomor satu di Provinsi Qin aku. Karena Villa Bergengsi semakin kuat setiap hari dan telah melampaui penguasa asli Provinsi Qin, Rumah Pangeran Rumput Tanah Tebal, dinasti menghilangkan kekuasaan penguasa Rumah Pangeran Rumput Tanah Tebal dan menyerahkan Provinsi Qin ke Bergengsi Villa untuk dikelola. Setelah mendengar kata-kata Tuan Li, Chu Feng juga bisa memahami kekuatan Villa Bergengsi. Untuk dapat menggunakan pengembangan mereka sendiri untuk melampaui penguasa yang diakui dinasti berarti bahwa Villa Bergengsi memang memiliki beberapa metode. Setidaknya sekolah Ling Yun tidak dapat melakukan itu. Binatang buas di Gunung Seribu Monster benar-benar kuat. Bahkan tubuh kekuatan terkuat tidak berani menyinggung mereka. Chu Feng mencoba menanyakan lebih banyak berita tentang Thousand Monster Mountain. Tentu saja. The Monstrous Beasts di Thousand Monster Mountain benar-benar menakutkan. The Monstrous Beasts di dalamnya telah memerintah atas Thousand Monster Mountain selama hampir 1000 tahun. Aku mendengar bahwa jumlah monster mengerikan yang hidup di sana mencapai beberapa juta. Setiap dari mereka sangat buas dan beberapa bahkan dapat berubah menjadi bentuk manusia. Terutama 4 raja monster besar di dalam Gunung Seribu Monster. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan bahkan penguasa istana pangeran yang bergengsi takut pada mereka. Tapi untungnya, kegiatan mereka tetap berada di dalam Thousand Monster Mountain atau kalau tidak, warga Pangeran Qin akan mengalami musibah. Dan juga karena itu, Villa Bergengsi memberi perintah dan menyatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk melangkah di Thousand Monster Mountain atau yang lain, jika itu membangkitkan kemarahan para monster dan menyebabkan mereka untuk menyerang manusia. Itu akan menjadi kejahatan besar yang layak dimusnahkan keluarga. Lord Li terus berkata. Jadi seperti itu. Sepertinya Lord Li, kamu benar-benar mengerti sedikit tentang hal-hal di Provinsi Qin. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengagumi Lord Li. Pengetahuan seseorang biasanya sangat terbatas, sehingga mereka yang berada di posisi bawah akan tahu lebih sedikit. Terutama kota kecil tempat Lord Li dan yang lainnya berada. Itu adalah wilayah perbatasan Provinsi Qin, jadi biasanya, karena mereka berstatus rakyat jelata, mereka seharusnya tidak tahu banyak.
Ho, sebenarnya, aku mendengarnya dari cucuku. Cucu aku adalah murid inti dari sekolah kelas 2, sekolah Guntur Ilusi. Sejujurnya, keluarga aku pada awalnya adalah warga miskin, tetapi karena cucu aku memiliki beberapa potensi, itulah sebabnya kami dapat memiliki kekayaan kami saat ini. Ketika ia menyebutkan cucunya sendiri, Lord Lee memiliki kebanggaan di wajahnya. Tuhan, Tuhan. Tetapi pada saat itu, semburan teriakan tiba-tiba terdengar di dalam aula. Mengikuti teriakan itu, seorang pemuda kurus dan lemah dengan cepat berlari. Jadi, ini Wang Er. Apa yang terjadi? Kenapa terburu-buru? Lord Lee tertawa kecil dan bertanya ketika dia melihat orang yang datang itu. Dapat dilihat bahwa dia memperlakukan pelayan di rumah dengan cukup baik. Ini surat dari Illusionary Thunder School. Pria yang bernama Wang Er menyerahkan surat itu. Ini cucu aku. Pada saat itu, Lord Lee sangat gembira. Setelah menerima surat itu, ia merobek surat itu dengan cara yang sangat praktis dan mulai membacanya dengan wajah penuh kebahagiaan. Namun, Chu Feng menemukan bahwa wajah Tuan Li menjadi semakin dan semakin menjauh. Pertama, itu agak pucat. Lalu, warnanya agak biru. Pada akhirnya, itu agak ungu dan bahkan tubuhnya mulai bergetar. Pada akhirnya, tubuhnya bersandar ke samping dan dia pingsan. Tuan Li, apakah kamu baik-baik saja? Untungnya, Chu Feng mengulurkan tangannya dan menyandarkannya ke kursi. Adegan itu juga menakuti orang-orang dari rumah Li dan mereka buru-buru pergi untuk memeriksa apa yang terjadi pada Tuan Li. Di sisi lain, Chu Feng mengambil surat yang dijatuhkan Lord Li di lantai. Setelah membaca, Chu Feng umumnya mengerti situasi yang terjadi serta alasan mengapa Lord Li pingsan. Surat itu tidak dikirim oleh cucunya. Itu diam-diam dikirim oleh salah satu teman terdekat cucunya di Illusionary Thunder School. Isi kasar surat itu adalah bahwa cucu Lord Lee, secara tidak sengaja, menyinggung kepala sekolah muda dari sekolah Guntur Ilusi. Saat ini, ia dipenjara dan temannya berharap agar Lord Lee bisa memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Namun, bagaimana mungkin Lord Lee, seseorang yang lahir dalam keluarga miskin, memiliki kekuatan untuk membantu cucunya keluar dari penjara? Kekayaan saat ini yang dia miliki semuanya dibawa kepadanya oleh cucunya. Selain itu, bagi mereka, sekolah Guntur Ilusi adalah monster besar yang tak tersentuh. Mereka akan takut bahkan jika mereka hanya memikirkan mereka, belum lagi pergi ke tempat seperti itu untuk menyelamatkan cucu mereka sendiri. Jadi, Lord Lee tidak dapat disalahkan karena pingsan setelah mendapatkan berita itu, karena baginya, itu benar-benar seperti guntur di langit yang cerah. Mimpi buruk yang menakutkan. Woi, siapa nama cucu Tuan Li? Chu Feng bertanya pada pria berkumis 8 itu. Untuk apa itu? Kumis berbentuk 8 memandang Chu Feng dengan waspada. Aku bertanya padamu untuk namanya. Murid-murid Chu Feng menyusut dan sentuhan tatapan dingin muncul. Kumis yang berbentuk 8 sangat ketakutan oleh tatapan Chu Feng. Dengan susah payah, dia duduk lemas di tanah. Dia bahkan tidak berani menyembunyikan apapun ketika dia berkata dengan suara bergetar, Dia dipanggil Li Datou. TN, Li Surname Datou, Big Head. Arah mana ke sekolah Guntur Illusionary? Tanya Chu Feng lagi, dan kumis berbentuk 8 memberitahunya arah ke sekolah Guntur Illusionary serta jarak dari sini ke sana. Setelah mendengar semuanya, Chu Feng pergi dengan langkah cepat. Adapun pelayan dari keluarga Li, mereka memiliki wajah penuh kebingungan karena mereka tidak mengerti mengapa pemuda dengan usia muda bertanya tentang hal-hal seperti itu. Di sisi lain, pria berkumis 8 berbentuk kosong duduk di sana dan untuk waktu yang lama, dia tidak sadar. Dia masih tenggelam dalam kengerian yang dibawa bersama dengan tatapan Chu Feng. Adapun mengapa Chu Feng bertanya tentang hal-hal itu, tentu saja, itu untuk membantu Lord Li. Chu Feng bisa melihat bahwa Tuan Li adalah orang yang baik. Orang yang benar-benar baik, dan warga seluruh kota setuju dengan itu. Mengesampingkan bahwa dia mengatakan kepadanya tentang hal-hal mengenai Thousand Monster Mountain, dia bahkan memberinya makan. Murni berdasarkan niat baiknya dan karakternya yang luar biasa, Chu Feng merasa bahwa ada kebutuhan untuk membantunya.